Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Masyarakat Islam merasakan ketidakadilan sampai pada jam dan detik ini. Kalau ibu bapa tidak percaya sama saya, coba periksa HP kita masing-masing, coba periksa setiap jejak digital. Kalau kita melihat HP kita, Allahu Akbar, berita yang ada tidak ada lain kecuali pertikaian, pertengkaran, kegaduhan dan kebohongan yang sedang merebak di bumi Indonesia. Coba diamankan tuan anak-anak kalau boleh, Gus. Yang kita saksikan setiap saat tidak ada berita lain kecuali pertikaian, pertengkaran, keributan dan juga berita-berita hoax. Dan itu ditujukan kepada Islam, kepada para ulama. Bahkan baru beberapa hari kita mendapatkan berita duka, telah kembali ke rahmatullah seorang dai kondang, seorang penceramah al-mukarram wal muhtaram, al-ustaz Hafiz Quran Maher At-Twalibi, tanpa ada landasan hukum yang jelas, hanya karena ketersinggungan, hanya karena kesombongan, arogansi orang-orang tertentu. Kita ini sebagai orang Islam, saya ini, ibu bapak, saudara-saudaraku, orang yang bukan dari latar belakang Islam. Saya dulunya adalah kafir, tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsep apa yang saya ketahui tentang Islam? Asyidau alal kufar, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku Quran wal hadis. Jika kalian berpegang kepada 2 kekuatan ini, kalian akan selamat dunia akhirat. Dan pesan yang paling penting dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keraslah dengan orang kafir, berkasih sayang dengan sesama Muslim. Di hari-hari terakhir ini umat Islam diadu domba. Umat Islam terpecah belah. Saya waktu di kafir dulu, sebelum beragama Islam, yang saya tahu di Indonesia ini cuma 2 golongan, mukmin wal kafirin, mukmin dan kafir. Tapi di hari-hari terakhir ini sudah ada 1 golongan baru, munafik. Ini yang lebih bahaya daripada kafir. Orang kafir merajalela, orang kafir jadi berani menghina-hina, menjatuhkan reputasi para ulama karena ada bantuan dari orang munafik. Ini yang lebih bahaya, musuh dalam selimut, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut lebih bahaya daripada musuh yang nyata. Saya baru duduk di situ saja sudah diberitahu. Di beberapa tempat yang ada di Pekanbaru, ada teman sama-sama ustaz juga, jadwalnya 10 dibatalkan dengan alasan nih COVID ini nih. Ulama ditangkap, ulama dipenjarakan bukan pasal pidana, pasal COVID. Orang yang sebenarnya mengidap virus itu sebenarnya seperti saya,
15 tahun berkeliling Indonesia. Makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur. Nggak pernah saya mengidap obat kopi. Beberapa hari inilah saya difitnah. Diperlihatkan di kursi di apa itu, di rumah sakit Bandar Lampung sana, diperlihatkan saya terkapar dan ditulis Yahya Waloni terkapar, minta doa seluruh jamaah di Indonesia. Innalillahi. Tanggal 4 Februari saya difitnah. Seluruh jamaah dari Indonesia, Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana tanya klarifikasi, tabayun. Betul Ustaz, antum mengidap Covid? Betul. Ini sudah gelas keberapa ini? Tadi saya di situ 4, ini kelima. Inilah kalau saya sudah ceramah, panitia taruh di sini masih panas. Sebentar lagi dingin. Itulah kopi dingin. Mana nih Pak Imam di masjid apa ini? Al-Qiram. Suruh Pak Imam besok pagi beli kain kapan 70 sampai 100 lembar Pak Imam. Untuk jaga jangan sampai ada yang tewas wafat besok pagi gara-gara Covid ini. Sudahlah, ini barang ini betul ada. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Kalau Allah perintahkan musibah datang, jangankan musibah. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi'idnillah. Kita bermuajalah. Mati pun sesuai dengan ketetapan Allah. Dan orang Islam ini nggak usah diajar tuh sanitizer atau apa itu, hand sanitizer, cuci tangan 5 kali kita cuci tangan. Apalagi di dalam masjid begini, sudah terkurung begini, nggak ada obat Covid. Tapi kalau mau pakai mikop nggak apa-apa di dalam masjid. Ibu-ibu aja ada yang nggak pakai mikop, bapak-bapak pakai mikop. Nah, nggak usah lepas, nggak usah malu-malu, supaya jangan pelin-pelan kita beriman. Pakai saja itu. Siapa bilang tidak ada? Ada. Virus itu ada. Di mana-mana virus itu ada. Allahu Akbar. Penyakit apapun ada. Tanpa ada pengumuman pandemik global, tanpa ada peraturan ketetapan social distancing, physical distance, rapat dalam beribadah, sudah ada dari dulu penyakit. Di mana-mana ada penyakit. Tapi saya mau garis bawahi, di dalam masjid insya Allah tidak ada penyakit. Allahu Akbar. Yakin dan percayalah itu. Kalau sudah masuk masjid begini nggak ada penyakit. Dan mulai dari penceramah sampai yang duduk di bawah orang baik semua, bukan teroris. Ini akhir-akhir ini Islam disudut-sudutkan dengan kata teroris. Bahkan ada komentar Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Ini makhluk ini ternyata dibayar. Ada seorang sosok anggota DPR bertanya, apa begini model demokrasi kita? Memelihara nih jongos-jongos begini, sampai puluhan miliar dibayar. Uang siapa itu? Uang saya dan bapak ibu. Lalu kita jadikan sasaran. Tunggu dulu. Bukan orang bodoh kita, orang Islam ini. Umat Islam ini wallahi sekarang ini Masya Allah masih sabar. Tapi kalau kesabaran umat Islam sudah tidak ada, apalagi kami sebagai pendakwah sudah tidak ada kesabaran, tunggu nanti lihat. Kita masih sabar. Kenapa? Kita masih menghormati, kita masih menunggu kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Tinggal 3 tahun. Itu yang kita tunggu. Mau kalahkan Islam, mau kalahkan ulama, hamparan sajadah sejarah dari Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak pernah menang melawan Islam. Allahu Akbar. Saya bekas kafir, tahu sejarah. Bagaimana cara mengalahkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Allahu Akbar. Ini yang sekarang terjadi.
Makanya Allah perintahkan kepada baginda Nabi SAW, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, perangilah orang-orang kufar. Siapa kufar? Kafir. Perangilah orang kafir dan munafik. Waqlus alaihim, bersikap keras kepada mereka. Jangan dibalik. Antum bersikap keras kepada saudara Muslim, dengan kafir saling jilat. Jadi pejabat Islam ngaku Islam, betul, pakai peci. Jadi pejabat Islam aneh bin ajaib, tapi saudara Muslim dia sakiti, dia benci, dia musuhi, dia tangkap, dia penjarakan, bahkan dia bunuh. Innalillahi. Bapak ibu malu, saya ini orang dari kafir. Allahu Akbar. Saya begini cinta kepada Islam. Saya cuma bilang-bilang, setiap ustadz punya beberapa karakter. Ada ustadz yang ditangkap menyerah, ada ustadz yang ditangkap pasrah. Insya Allah ada ustadz yang ditangkap akan berhadapan mati-matian sampai mati di tempat, tidak akan lari. Allahu Akbar. Kita lihat nanti. Saya suka sekali baca riwayat Umar bin Khattab dan selalu meminta kepada Allah supaya jiwa daripada Umar bin Khattab masuk ke dalam saya. Apa yang ibu bapa pertahankan di dunia ini, makan, minum, bersenggama, beranak pinak, selesai. Besok kita tidak tahu. Allah mengutus Israel cabut nyawanya, bawa dia kembali ke rahmatullah. Iman dan amal soleh yang akan kita bawa pulang nanti di akhirat. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Umat Islam ini bukan orang yang menikmati dunia. Makanya di dalam Quran surah Al-A'la dijelaskan oleh Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun, Quran surah Al-A'la. Lain lagi, qad aflahal man tazakka wa zakkara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi perhatian dan fokus orang Islam itu bukan kepada duniawi, bukan kepada pangkat, bukan kepada jabatan, bukan kepada harta. Fokus orang Islam dalam kehidupan di dunia adalah akhirat. Kalau kita diberi pangkat, diberi jabatan, alhamdulillah. Ini pejabat-pejabat yang jadi munafik sekarang. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ini Joko Widodo yang sekarang jadi presiden. Kalau dulu dia mengaku agama Kristen, bisa nggak dia jadi presiden? Nggak bakal. Gubernur Riau yang ada sekarang, kalau dia beragama Kristen, bisa nggak dia jadi gubernur? Nggak bakal dipilih. Mohon maaf ibu bapak, saya bicara begini, saya tidak pernah ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Yang saya bawa bendera perjuangan ini, struggle for Islam, is not Islam organization. Saya bertarung memperjuangkan Islam, bukan organisasi Islam. Ini pejabat-pejabat ini, kalau mereka mengaku bukan Islam, jangan potong jari saya, leher saya potong kalau mereka bisa jadi pejabat. Anehnya setelah jadi pejabat main sikat sana sikat sini, anti kepada saudara Muslim. Saya mau kasih tahu kepada jamaah, kalau acara kita disuruh stop dengan alasan pandemik, kasih tahu kepada gugus tugas, di dalam masjid tidak ada penyakit.
Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi demi menjaga kesinambungan tugas pemerintah, roda pemerintahan supaya tidak diperalat, digoreng dalam konsep politik di publik, jangan bikin kegiatan di luar masjid. Bikin di dalam masjid begini, tidak ada dalam undang-undang melarang. Justru ibu bapak yang penyakitan, bengek, batuk, paru-paru, tuberkulosa, segala macam penyakit, termasuk penyakit kemiskinan, kemelaratan, pulang dari masjid insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahumma salli wa salim wa barik alaihi. Minta syafaat kepada Nabi. Ya Rasul, aku meminta kepadamu ya Rasul. Kita doa kita nggak sampai kepada Allah, mesti ada manajemennya. Nggak akan sampai doa orang Islam kecuali dengan bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Baru sampai doa kita. Antum mau ke Istana Negara, nggak bisa ketemu Joko Widodo, harus melalui Pas Pampres, harus melalui apa itu, Sekretaris Negara, Setnek, Profesor Supriyitno atau siapa namanya itu. Bertemu mereka dulu baru bisa ketemu presiden. Begitu juga dalam bermunajat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Malaikat saja dengan Allah bersolawat kepada Nabi, tapi untuk mencapai ridha dari Allah kita bersolawat kepada Nabi. Bagaimana bangsa ini mau diberkahi? Cucu Nabi masih di penjara. Allahu Akbar. Habib mana? Muhammad Rizik Syihab. Doakan terus beliau, bukan beban ringan yang dipikul beliau sekarang ini. Pergulatan keimanan, konsep dakwah yang beliau perjuangkan sama beratnya dengan para nabi, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang mengambil jalan yang begini. Banyak ustaz-ustaz yang ambil jalan yang ma'ruf, nggak berani ambil yang mungkar. Bahkan yang ma'ruf pun sudah jadi pejabat, jadi wapres. Nggak berani ambil yang mungkar. Banyak yang mengambil yang ma'ruf, yang mungkar, takut. Hati-hati Pak Yahya, sekarang ini main tangkap. Coba-coba saya. Tak pernah saya semakin diancam, semakin saya berani, bukan semakin takut. Kenapa saya berani? Kulil haq walau kana muron. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau konsep ini konsep kebaikan, ngapain kita takut? Kalau dakwah dipadamkan, api ceramah, api tabligh akbar dipadamkan, mau jadi apa nih generasi kita ini? Ibu bapak pernah ke Jambi atau tidak? Ada satu kabupaten Merlung di Jambi. Saya ceramah di Merlung. Tahun 2013 saya ceramah di Merlung. 2018 saya kembali lagi ceramah. Apa yang terjadi? Orang di depan begini, di saf paling depan duduk, anak muda. Begitu saya usai ceramah, dia panggil sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Dulu Ustaz tunjuk sama saya jadi pejabat, jadi perwira. Betul Ustaz, saya sedang mengikuti pendidikan akabri, jadi perwira beneran. Kalau mau tangkap tuh Abu Jongos, tukang fitnah. Didik masyarakat ini dengan konsep pemikiran yang rasional dalam konteks kehidupan bernegara, dalam konsep kehidupan bermasyarakat, dalam konsep kehidupan berumah tangga, bahkan sampai kepada konsep kehidupan individu. Jangan pernah berpikir masyarakat jadi baik kalau rumah tangga tidak baik. Jangan pernah berpikir rumah tangga baik, individu rusak. Jangan pernah berpikir masyarakat baik, rumah tangga amburadul. Jangan pernah berpikir masyarakat baik, rumah tangga amburadul. Dan jangan pernah berpikir negara bagus kalau masyarakat rusak. Apa betul masyarakatnya yang rusak? Bukan masyarakat yang rusak. Yang bikin rusak negara ini pejabat. Mereka menutupi ketidakmampuan untuk mengatasi pandemik, untuk mengatasi ekonomi masyarakat,
untuk mengatasi kinerja dan etos kerja mereka, dibuat keributan setiap hari. Ini permainan-permainan konsep begini kebaca oleh kami sebagai pendakwah. Tapi kami tidak berani Ustaz ngomong-ngomong begitu. Nggak berani apa? Saya kan Jokowi yang suruh. Dia baru ngomong kemarin hari pers nasional. Kritik saya tajam-tajamnya. Ya, saya kritik sekarang. Bapak berpihak kepada mayoritas. Karena keberkahan bangsa ini bergantung kepada kaum mayoritas. Tadi apa Pak? Bapak bilang saya punya kuping belum pikun. Bapak bilang apa? Bukan saya pernah konsep yang Bapak cara bilang tadi. Apa? Kita berkumpul di sini mencari satu kebangkitan, hidayah, iman. Itu harta yang paling berharga. Bapak katakan betul nggak? Memori saya, IQ saya masih kuat Pak. Beliau tadi katakan saya di belakang sana lagi minum kopi. Karena saya memang peminum kopi. Jatah saya 19 gelas untuk siang hari. Malam hari sudah 5. Tambah 14 gelas lagi sampai subuh, sholat subuh. Makanya saya ditanya jemaah, betul Ustaz kena COVID? Betul, kopi dingin 19 gelas COVID. Orang sehat-sehat begini dibilang penyakit. Itu tukang fitnah itu. Basir bayaran influencer. Dibayar dengan uang negara. Kalau Bapak mau tahu, 90 miliar. Bahkan meminta lagi 72 miliar. Anggaran sudah habis. Ini jemaah mesti dengar, jemaah mesti tahu ketidakadilan di tengah bangsa ini. Siapa yang bersuara? Nggak ada lagi yang mau bersuara. Oh, kami sebagai pendakwah, kami akan terus bersuara, memakai cara hidup, konsep kehidupan orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. 10 November tahun 1939, tahun 1938, manusia paling bajingan di dunia setelah Fir'aun, manusia paling bajingan setelah Namrus, raja pertama yang memerintah Turki, Istanbul, bumi Istanbul, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan bertanya kepada pasukan militernya, apakah Tuhan yang berkuasa atau saya? Apakah Allah yang berkuasa atau saya? Karena digertak, karena diancam, mereka menjawab, ente yang berkuasa. Diperintahkan virus apa tadi? Kopat-kopit. Kata Allah, kopat-kopit datang serang si siapa itu? Kemal Atatürk. Datangkan dokter pribadi, periksa pada kantung kemihnya, periksa kepada diafragma perutnya. Allahu Akbar. Kotoran tertampung ke dalam perut, susah untuk buang air besar. Nah, pejabat-pejabat kita saya dengar banyak juga yang ke Singapura cuma mau kentut, susah berak, susah buang air besar, pergi ke Singapura nggak bisa berak, nggak bisa kentut, pulang tinggal nama. Karena hasil yang didapatkan dengan cara haram, membunuh, menyiksa sesama muslim. Kau rasakan itu, mati kau. Sama dengan Atatürk, dia perintahkan seluruh masyarakat Turki, wanitanya melepas jilbab, membuka lokalisasi, hidup dengan cara sekularisme, menerapkan hukum sekularisme, menghapus hukum syariat Islam. Ini raja yang zolim, namanya Mustafa. Nama Islam, kelakuan kafir. Banyak di Indonesia begitu sekarang. Betul apa betul? Jangan takut-takut kalian, jamaah. Satu waktu nanti antum takut atau berani, kalau sudah tiba saatnya antum harus lawan. Tapi jangan mau diadu domba, itu maksudnya. Dengarkan ini dengan baik. Sampai sekarang salah satu monumen yang ada di Ankara, Turki, namanya etnografik. Setiap orang berkunjung ke makam daripada Mustafa Kemal Atatürk diberikan parfum terbaik. Kenapa? Karena bau busuknya dari abad 20 sampai abad 21 masih tercium.
Ini yang saya sering bilang. Apakah sama Ustadz dengan Pak Jokowi? Perhatikan. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik. Jangan nanti ada munafikun di dalam sini lapor ke Pak Jokowi cari muka supaya dapat bayar seperti Abu Jongos. Apakah sama dengan Joko Widodo? Begini, sahabat pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasul, di sana ada Perdana Menteri, di sana ada Presiden zalim. Kata Rasulullah, dia masih sholat atau tidak? Masih. Dengar kata dia. Syukur alhamdulillah Pak Jokowi dan Pak Maruf masih sholat, walaupun Al-Fatihah salah. Bukan Pak Maruf, Pak Jokowi. Berarti sama nggak dengan beliau? Dengan Mustafa Kemal? Jamaah, ini kezaliman yang lebar begini bukan perbuatan Pak Jokowi. Bajingan-bajingan di samping Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Itu jamaah mesti tahu. Makanya sebagai pendakwah jangan tembak langsung ke Pak Jokowi. Beliau punya hak prerogatif. Segala ketetapan politik beliau perintahkan karena punya hak istimewa. Jangan serang ke Pak Jokowi. Beliau tidak tahu persoalan ini. Tapi pencari pemakan kotoran yang ada di samping kiri kanan Pak Jokowi. Ini. Mereka mencoba untuk menghapuskan Islam di permukaan bumi. Allahu Akbar. Saudara-saudara Muslim yang murah imannya lemah mengikuti jejak mereka. Tangkap ini, tangkap itu. Makanya jangan heran, walaupun mereka bernama Muhammad, bernama Abdullah, bernama Hanafi, bernama Ibrahim, bernama Daud, macam-macam nama Islam, kelakuan mereka layaknya orang kafir. Semua yang diterapkan dalam sistem kerajaan Turki, negara Turki, ditentukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai dewa di muka bumi yang tidak ada tandingannya. Dia melebihi daripada Sang Khalik. Allahu Akbar. Tiba kematiannya, seluruh badannya kurus, kepanasan, makan susah, minum pun susah, buang air besar pun susah, kurus kering. Begitu mau dikuburkan, ditolak oleh tanah, terlempar mayatnya. Ini ada pejabat di Jawa Timur juga pernah terjadi begini, sampai dimakamkan bau busuk tidak hilang. Sudah dimandikan oleh mudin, uap yang dari perut terbawa sampai ke liang kubur. Inilah contoh. Sampai sekarang di Ankara Turki, mayat pemakam daripada Mustafa Kemal Atatürk ini, setiap yang berkunjung harus disemprotkan dengan parfum yang termahal karena bau busuk itu masih terbawa. Inilah prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin. Bangkai itu akan ikut terus kita. Saya punya video beberapa di YouTube, saya katakan, kalau Pak Jokowi tidak bertindak cepat dengan keadaan ini, yang kasihan bukan orang Islam. Orang Islam ini susah dihabisi. Sedangkan siapa itu tokoh PKI tahun 65 itu? Siapa namanya? Yang orang meninjau itu. Den Dipo Nusantara Aidit, Den Aidit. Dengan cara yang begitu licik, cara yang begitu licin bagaikan belut. Tahun 65 itu PKI lebih kuat dibanding sekarang ini. Dan mereka punya partai yang resmi. Orang Islam cuma satu komando, takbir, rata. Nggak ada sisa sampai sekarang. Kebusukan manusia akan terungkap. Nah, yang kasihan bukan umat Islam nanti. Setelah Jokowi dan Pak Maruf turun, akan menjadi catatan memori kolektif dari seluruh umat mayoritas. Timbul dendam. Ini kami dakwakan supaya mari kita bersatu. Masih ada kesempatan 3 tahun Pak Jokowi, rangkullah mayoritas ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau nggak salah saya dengar Pak Jokowi sudah perintahkan, saya tidak mau dengar, segera usut tentang kematian
6 laskar. Tentang kematian 6 pemuda. Jangan disebut laskar, karena ini yang mati, yang wafat adalah 6 pemuda. Konon mereka ini beragama Islam. Siapa mau tahu ke depan nanti dia akan jadi pejabat, dia akan jadi gubernur, dia jadi camat, dia jadi bupati, dia jadi wali kota, dia jadi kepala KUA, dia jadi jenderal, dia jadi polisi, jadi tentara. Asal jangan jadi gubernur Riau, karena setiap kali dilantik pasti ke penjara. Ya mudah-mudahanlah yang periode ini jangan masuk penjara. Amin ya rabbal. Antum mau bantah apa sama saya? Coba lihat tuh yang gubernur-gubernur, ada nggak di luar? Di dalam semua ambil program doktoral, di penjara semua. Siapa mau sangka nih pemuda-pemuda ini nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa, terutama berguna bagi Islam. Beberapa pengamat yang sudah tewas, yang sudah meninggal dunia, beberapa pengamat politik di negara kita mengatakan, pengamat tentang komunis mengatakan, Indonesia ini adalah bumi tauhid. Indonesia ini adalah bumi Serambi Mekah. Mayoritas penduduk Indonesia ini Muslim. Susah dihancurkan Indonesia ini. Tapi bagaimana ini Ustaz? Intinya apa? Bersatu kita. NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah. Ini susahnya kan ada provokator di lapangan ini. Ini orang-orang, beberapa segelintir orang-orang ini ibarat anjing, selalu di bawah meja tuannya. Saya dulu dari Kristen. Orang Kristen itu, apalagi di rumah pendeta, pasti ada helder, pasti ada anjing. Anjing itu kalau tuannya makan, dia di bawah meja. Nunggu apa? Nunggu tulang. Kalau antum disebut kadrun, nggak apa-apa, kadal. Siapa itu yang disebut dengan the desert, apa itu? Of lion, singa padang pasir, Umar bin Khattab. Pasukan Turki ini apa? Sultan Mehmed yang mengalahkan Lisbon, yang mengambil Spain, mengalahkan Spanyol, Spain, dan kemudian masjid berdiri, kemudian diambil lagi, kemudian ditarik lagi. Sekarang sudah jadi Hagia Sophia, ditarik kembali dari gereja menjadi masjid. Nah ini the desert of lion, singa padang pasir. Kadal itu melambangkan, ibu apa tahu nggak kalau kita dituduh kadrun? Istilah kadrun ini istilah yang dipakai PKI dulu tahun 1948 dan 65. Menuduh orang Islam adalah kadal gurun. Kadrun nggak apa-apa, kadal gurun nggak apa-apa. Kadal melambangkan pertarungan pejuang. Dia lari ke sana kemari di padang pasir yang luas, dia mampu bertahan kendati tidak minum. Kadal melambangkan pejuang. Kalau anjing, innalillahi, nunggu tulang, baru diperintahkan tuangnya, helder, jing, gonggong tuh, gonggong yang sana, gonggong, sana juga gonggong, ini dibayar, dikasih tulang. Demokrasi apa ini? Ini dia. Itu jamaah, nggak usah takut mau ngomong-ngomong begini. Paling di penjara, kalau sudah di penjara insya Allah mati menghadap Allah. Ibu bapak mau masuk surga, mati dulu. Ustadz Maher itu sudah ketawa di sana. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati. Orang Islam pulang kampung. You come back again. Pulang ulang. Satu kesempatan Rasulullah bertamu di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Datang laki-laki berpostur tubuh baik, berjubah putih, rambutnya ikal berderai sampai di pundak. Laki-laki menyapa, "Assalamualaikum ya Habibullah." Keselamatan bagi kamu wahai kekasih Allah, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang antum ketahui wahai Muhammad tentang dunia? Ini laki-laki bertanya. Rasulullah menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia bagaikan orang yang mimpi.
bagaikan orang yang tidur dalam mimpi. Itu dunia. Apakah akhirat yang engkau ketahui wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, akhirat tempat kembalinya manusia, tempat berpulang manusia kepada dua jalan, surga dan neraka. Apa yang antum ketahui wahai Muhammad tentang neraka? Neraka adalah ganti dunia bagi orang-orang yang mengejarnya. Apakah surga itu wahai Muhammad yang engkau ketahui? Surga ganti dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya. Berapa lama kita hidup di dunia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan kedipan mata, hanya sekejap. Pergilah laki-laki ini. Sahabat-sahabat bertanya, siapa beliau itu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah saudaraku Jibril alaihissalam. Nggak berapa lama kita hidup di dunia ini. Coba nanti ya, habis saya ceramah ini, 1-2 hari ini pasti ada di antara kita yang berangkat ke rahmatullah. Rasa-rasa sajalah kalau di bawah sini sudah mulai sakit. Loh iya, tulang ekor kita mulai nggak enak, perasaan mulai dukdak. Sudahlah, antum sudah berangkat itu. Kok ditakut-takuti dengan cara begitu? Lama atau cepat, sekarang atau besok? Berangkat semua kita. Apa yang kita bawa? Kebun, pangkat, jenderal, jabatan, presiden, menteri? Tidak. Iman dan amal soleh. Orang yang menegakkan kebenaran, berdakwah bil haq, di jalan yang lurus, menegakkan kebenaran, itu enggak ada ampun lagi, langsung dibawa oleh malaikat, direbut oleh para bidadari. Ini kalau ngomong begini di ceramah nanti muncul di YouTube, ditertawai sama munafik, ditertawai sama kafir. Sampai Ustadz Mahir meninggal, mereka enggak berhenti fitnah kepada Ustadz. Bahkan saya lihat itu Nikita Mirjani yang tadinya bermusuhan dengan Ustadz Mahir, justru beliau ini kasihan yang mengucapkan apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang datang dari Allah akan pulang kembali kepada Allah. Apa saya ceramahkan kemarin-kemarin? Jangan pernah memandang remeh iman seseorang. Dalamnya laut kita bisa ukur dengan saut dan jangkar. Dalamnya iman seseorang tidak ada yang bisa mengukurnya. Lupa ibu bapak, seorang pelacur yang meminumkan anjing dan kemudian si pelacur meninggal dunia, mati, tempatnya diberikan surga oleh Allah. Tetangganya ahli ibadah yang siang malam datang ke masjid, sholat di masjid, puasa Senin Kemis, besoknya juga meninggal dunia. Begitu masuk surga dia lihat pelacur ada di tingkat surga VIP, lantai 12, dia cuma di lantai 10. Protes sama malaikat, malaikat Ridwan, ini perempuan ini pelacur siang malam melacur, kenapa surganya di VIP, saya surganya di ekonomi? Kata malaikat, ente datang ke masjid betul ahli solat, tapi ente cuma ukur-ukur kaki celana orang sama jenggot.